Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya, mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Masa penyembuhan karena kan sakit, saya saja lihat kadang saya nak menangis ya, sakit Bapak Ibu, babak belur. Ya itulah roh. Kalau solusi dari roh 66 itu kekerasan, penganiayaan, cacian, makian, ancaman pembunuhan, bahkan pembunuhan itu bahayanya Bapak Ibu kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak rendah hati. Apapun status kita di dunia ini Bapak Ibu akan dipakai setan di wadah kita. Setan itu akan cari orang-orang yang terdekat dengan kita, dia pakai Bapak Ibu untuk menyerang kita. Itulah, makanya hati-hati. Jangan pikir kita ini kuat, iman kita ini kuat. Bahaya Bapak Ibu. Kalau dosa itu sudah dibuahi, sudah matang dosa itu, berkecimpung di hati kita, itu akan dibuahi dalam perbuatan-perbuatan yang sangat jahat. Makanya roh Tuhan itu harus penuh cinta kasih, pengampunan, belas kasihan. Kalau kita katakan kita anak Tuhan, pelaku firman Tuhan, tentu ada belas kasihan, ada pengampunan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Sakit Bapak Ibu, terus dikasih obat mahal-mahal Bapak Ibu, dibeli di rumah sakit. Kan dapatkan resep obat, dapat di rumah sakit itu bayar mahal Bapak Ibu, tapi tidak diminum Bapak Ibu. Beliau ini tidak minum obat satupun dari rumah sakit, karena saya yang tebus obat itu Bapak Ibu ya, yang membantu, yang merawat. Jadi saya lihat sudah mulai proses penyembuhan, saya pulang ke rumah melihat anak-anak saya ya. Jadi seperti itu, tidak ada satupun obat diminum dari rumah sakit, mau obat anti nyeri, mau obat antibiotik, karena di sini kan sobek, di sini sobek ya, kena pisau itu ya, karena dibilang suami saya itu bawa pisau, ini sobek Bapak Ibu, makanya dijahit. Itu obat anti nyeri, dia kalau sakit cuma aduh, tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya, cuma menahan rasa sakit, dan dia berkata haus, aku haus. Terjadi seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan itu di atas kayu salib cuma berkata apa? Aku haus, minta minum Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu dikasihkan anggur, dicucukkan anggur. Tapi kemarin air putih, saya ambil air putih Bapak Ibu. Hanya dia berkata aku haus. Sampai pun di mobil polisi, diangkat mobil polisi kita, dia cuma minta haus, minta minum saja, aku haus. Gitu aja. Tidak makan juga, satu hari tidak makan. Karena sakit ya, udah keluar darah di mulut, di telinga keluar darah, hidung. Ini telinga ini keluar darah bukan dari telinga, sepertinya dari sobekan ini, sobek ya Bapak Ibu, dijahit. Jadi darahnya itu masuk dalam telinga. Seperti itu. Jadi saya seperti kembali ke 2000 tahun yang lalu menonton penyaliban Tuhan Yesus Bapak Ibu. Makanya saya ditonton Bapak Ibu 1 RT. Di sini banyak sekali jadi penonton di malam tahun baru itu. Saya katakan ini wadah Tuhan Yesus, wadah Isa Al-Masih yang kalian aniaya. Tapi kalian tidak tahu karena tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Coba kalau kalian masuk ya, kalian percaya cahaya seperti ini, dipenuhi kemuliaan Tuhan, pelaku firman, kalian akan tahu rohnya. Kita ini bergerak di alam roh, bukan di dunia fisik. Dunia fisik ini buta tuli telanjang ya. Kita ini bergerak di alam roh, kita tahu roh siapa itu, wadahnya siapa, kalau bukan roh Tuhan Yesus itu sendiri yang menyamar di dalam pemuda bernama Aditya Nugrahanto berumur 33 tahun. Nah Tuhan Yesus itu mati 2000 tahun yang lalu itu berumur berapa? 33 tahun bukan? Di zaman awal Alfa, dia muncul di zaman Omega, berumur berapa? 33 tahun juga, sama persis seperti dia mati. Apa yang terjadi di dunia ini hanyalah sebagai pengulangan. Setiap zaman ada pengulangannya, baru ditutup dengan zaman akhir alias kiamat. Kata dunia,
Karena kan banyak manusia pindah alam. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit bumi ini. Baca itu firman baik-baik. Semuanya terulang kembali. Hanya memakai wadah manusia yang dipinjamkan, yang layak untuk dipakai oleh Roh Tuhan untuk melakukan visinya, misinya, proyek ilahi. Seperti itu, manusia ini buta tuli. Saya katakan nanti pada saat dia pergantian tubuh ke supranatural, dia datang sebagai raja di atas segala raja, barulah kalian menyesal, sangat menyesal. Tabit bait ilahi saja terbelah menjadi dua pada waktu itu, bukan? Kalian lihat malam tahun baru, dia dianiaya seperti itu, bukan langsung bergerak malaikat Tuhan, kena tsunami, kena bencana, kena gempa. Berapa itu? Di negara-negara lain efeknya, kita curah semua yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala, LGBT, penyembah bikin sakit-sakit hati Tuhan, kota per kota dihantam terus ini Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu tidur lelap, tidak berpuasa, tidak berdoa, mati di tempat. Bertobat Bapak Ibu supaya dalam keadaan selamat masuk surga, mau jadi bayi-bayi di sana, yang penting masuk surga Bapak Ibu. Karena bulan, matahari, bintang semua akan bergerak semua alam ini dan akan dipukul tsunami, gempa bumi. Gempa bumi itu paling rendah 7,5 magnitudo dihantam. Bapak Ibu bisa selamat kalau dalam keadaan tidur nyenyak, langsung dihantam 7,8. Tidak bisa melarikan diri Bapak Ibu. Makanya bertobat, persiapkan alam lain. Pikiran ini harus disetting untuk bertobat terus, pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati. Saya sebagai mempelai Tuhan hanya memperingatkan saja dengan kerendahan hati saya. Karena roh 66 ini terlalu sadis menyiksa roh 77 Bapak Ibu. Saya sebagai mempelai Tuhan pun disiksa secara sadis. Ini pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus juga disiksa. Genap sudah kan? Semuanya teraniaya. Dan kita sebagai contoh, background kepada dunia ini akan terjadi ke depan. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang